Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya sangat bersyukur kita dapat berkumpul kembali di dalam seri pemahaman Alkitab pada saat ini. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-39 dan seterusnya, kisah tentang Yesus di rumah Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu mendengarkan sabda Tuhan. Itu yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mendapatkan anugerah kesempatan di mana kami bisa menikmati sabda Tuhan, mendengar Engkau berbicara kepada kami Tuhan melalui pemahaman Alkitab ini. Firman Engkau kembali dibukakan dan menjadi kekuatan bagi kami, karena bagian firman Tuhan ketika hal yang prinsip itu dapat kami terapkan di dalam konteks kehidupan kami setiap hari dan setiap situasi. Terima kasih, mohon pimpinan Tuhan. Kami menjadi Maria yang siap mendengar dan belajar. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita sudah sampai di kitab Rut pasal yang ketiga. Dengan anugerah Tuhan, kita akan selesaikan sampai dengan pasal yang keempat. Rut pendek, hanya 4 pasal. Tulisan ya di kitab Rut ini hanya 4 pasal, tidak panjang, namun ada banyak pelajaran bagus sekali yang kita dapatkan dari kitab Rut ini. Sampai dengan pasal yang ketiga, kita sudah melihat bagaimana Naomi dan Ruth tiba kembali di Bethlehem pada momen yang tepat. Nah, ini pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan, bagus, indah sekali. Tuhan mengatur pada masa yang tepat, pada tempat yang tepat, dengan cara yang indah. Ruth sudah mengikuti Boas, artinya bekerja untuk mengambil sisa panen dari jelai itu yang memang diberikan kesempatan bagi orang miskin, para janda, anak-anak yatim, orang asing yang membutuhkan kebutuhan pokok mereka, yaitu jelai ini, jadi mereka bisa mengambil sisa-sisa dari panenan. Nah, khusus untuk Ruth, Boas memberikan hak istimewa. Boas sudah menunjukkan, dia sudah mendengar bahwa Ruth seorang perempuan Moab, tetapi demi Naomi, mengikuti Naomi, dia meninggalkan keluarganya, kaumnya, bangsanya, bahkan ilahnya, dan berkata, "Kemana saja engkau pergi?" Kepada Naomi, mertuanya, "Aku pergi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Nah, Boas, saya yakin terkesan sekali karena Naomi itu adalah seorang yang banyak sahabatnya, karena dia orang yang menyenangkan, supel. Nah, arti dari nama Naomi adalah menyenangkan. Jadi ketika dia kembali dan dengan lesu, dengan wajah tertunduk, dan dia berkata, "Panggil aku Mara, karena aku pahit." Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, ketika Tuhan menunjukkan pemeliharaannya melalui Ruth yang bekerja dan mendapatkan
kecukupan sehingga Naomi nampaknya kembali dalam, mmm, sifatnya yang asli, yaitu dia banyak cerita, akhirnya banyak teman-temannya kumpul kembali, dia mulai ceria lagi karena proses panen itu ada waktu yang relatif cukup panjang sehingga dengan keadaan yang tercukupi, maka Naomi dapat merasakan kembali anugerah Tuhan. Ya, dan di pasal 3 ayat 1, setelah mengetahui bahwa Boas mempunyai, memberikan kesempatan istimewa kepada Rut, maka Naomi, mertuanya itu berkata kepada Rut, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Nah, ini sebuah kata-kata yang menunjukkan bahwa Naomi adalah mertua yang mempedulikan, mertua yang merindukan menantunya, seorang janda juga, itu berbahagia. Janda dari anaknya laki-laki karena sudah meninggal. Jadi dia tahu bahwa ini perempuan masih muda dan punya kepribadian yang baik sekali. Buktinya mengikut dia sampai dengan ketika dia kembali dan dengan setia, tekun bekerja dari pagi sampai sore, lalu membagikan dengan penuh sukacita apa yang menjadi hasil pekerjaannya. Naomi pun ingin membahagiakan. Jadi kita melihat ada satu timbal balik yang bagus sekali. Ruth berdedikasi kepada mertuanya, kepada ibunya. Dia anggap, dia sungguh-sungguh merasakan bahwa Naomi adalah ibunya sendiri. Sementara Naomi juga bisa merasakan kasih sayang dari Ruth dan dia pun naluri keibuannya juga menyatakan bahwa Ruth itu anaknya yang dia cintai dan merindukan kebahagiaan dia. Jadi dia memikirkan tempat perlindungan. Ini usia dari Ruth masih panjang, dia masih muda, dan seperti Orpa, iparnya yang Naomi berkata, ah, pulanglah ke rumah dan carilah suami lagi. Berarti mereka memang masih muda. Tetapi Ruth ikut pada Naomi. Maka sekarang, bukankah Boas? Nah, dengan berjalannya waktu, dia semakin yakin bahwa Boas ini yang um, adalah kerabat dekat. Dia berkata, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Nah, ini adalah goel kita. Orang kerabat yang punya kewajiban, bukan hanya hak, tetapi kewajiban menebus kita. Jadi, dialah sang penebus. Walaupun ada yang lain, nanti kita lihat kisahnya. Tetapi Naomi sudah merasakan dari naluri keibuannya, mungkin dia bisa merasa, oh, Boas ini ada hati nampaknya pada Ruth. Dan Ruth juga, karena Ruth ketika Boas memberikan perhatian, kebaikan, Ruth senang sekali dan nampak bersemangat hari demi hari bekerja tanpa lelah dan membawa hasil yang mencukupi mereka berdua. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Nah, menampi itu artinya memisahkan biji dari jeraminya, atau bisa juga sekaligus memisahkan dari kulit kulit arinya. Karena seperti gabah itu ada kulit arinya, gandum juga begitu. Ada proses selanjutnya untuk menampi. Dan proses itu di ruang yang terbuka, di mana gandum yang sudah disabit atau yang dipanen itu dikumpulkan, kemudian selain dipukul-pukul, di sana lebih banyak menggunakan garpu dari kayu dan kemudian
itu dilempar ke atas. Ya, jerami yang bersama dengan biji gandumnya atau yang sudah dipotong-potong pada bagian gandumnya saja itu dilempar ke atas. Nah, jerami akan tertiup angin. Jadi ini prosesnya biasanya dilakukan sore hari karena angin berhembus ketika lebih kencang ketika sore hari. Jadi semua yang hasil yang disabit itu dikumpulkan dulu, kemudian ada proses selesai panen, maka ada proses menampi. Nah, itu gundukan dari biji-biji jelai gandum yang sudah dipisahkan akan disimpan, ya, akan ditimbun di tempat penampian itu. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah pakai minyak. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Proses penampian itu setelah panen adalah proses yang masa yang penuh sukacita. Jadi pemilik bersama dengan pekerja, mereka bersama-sama setelah selesai menampi, mereka makan dan minum dengan sukacita karena itu adalah hasil lelah mereka. Hasil tanaman itu sekian bulan kemudian dipanen. Nah, ini sudah dipisahkan bijinya sehingga siap untuk dijual atau disimpan di dalam lumbung. Nah, itu merupakan musim yang sangat menggembirakan. Maka mereka makan dan minum. Nah, Naomi mengatakan, Ruth, kamu datang. Ya, tetapi jangan sampai ketahuan. Sampai ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah, dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sebuah sebuah budaya yang berbeda sekali dengan kita, ya, beda sekali. Nah, di sana setelah menampi, para pekerja itu juga ikut tidur di daerah di tempat penyimpanannya. Di tempat penyimpanan tentunya di bagian dalam di mana biji gandum itu sudah dipisahkan, ya, dan ditaruh. Mereka pun tidur di dekat dari tumpukan gandum itu, sekaligus untuk menjaga dari pencurian, dari binatang yang bisa membuat porak-poranda apa yang sudah dikerjakan sepanjang hari itu, ya. Jadi mereka menjaga. Sementara tuan, pemiliknya, juga ada tempat yang sedikit lebih terpisah dan tentunya lebih baik. Tempat tidurnya lebih baik, lebih besar, dan tersedia makanan minuman di situ. Nah, Naomi menyuruh Ruth untuk ketika semua sudah tidur karena mereka minum anggur dalam sukacita mereka, mereka juga akan tertidur lelap. Nah, Ruth datang, kemudian singkapkan selimut di kakinya. Itu akan membuat yang tidur itu kedinginan, ya, karena itu daerah yang berangin. Walaupun penyimpanannya di tempat yang tertutup, tetapi tetaplah ada dingin itu. Jadi suatu ketika yang selimutnya disingkapkan akan terbangun, akan merasa dingin. Nah, Naomi menyuruh Ruth tidur di bagian kakinya. Sebuah tanda bahwa dia menghormati, tunduk pada orang yang sedang tidur. Dia ada di bagian bawah, di kaki. Ya, sebuah tanda penghormatan, ketundukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Nah, bagus sekali. Para mertua, mari kita meneladani sikap dari Naomi.
perhatikan, menantu adalah anak. Tidak tidak perlu membedakan sampai pilih kasih, karena menantu juga yang selalu mendampingi anak dan sudah menjadi satu dengan anak. Maka sayangnya kepada anak itu juga di dinyatakan yang sama kepada menantu. Lalu menantu, hai para menantu, para saudara-saudari yang memiliki mertua, ambillah sikap seperti Rut, orang tua yang mengasihi ataupun yang nampak tidak begitu mengasihi, ya ada banyak gesekan, lakukan apa yang seperti Rut lakukan. Itulah yang terbaik dan itulah yang Tuhan mau. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi teladan. Apa yang tidak baik ketika melihat selalu berbuat baik kita dari diri kita sendiri, apakah sebagai mertua, apakah sebagai menantu, tetap melakukan yang terbaik, menyatakan sayangnya, hormatnya. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Kepatuhan itu membawa sukacita kepada orang tua, pada mertua. Kita melihat gayung bersambut ya, yang menantu sedemikian baik cinta kepada mertuanya. Mertua memperhatikan, melindungi, dan merencanakan yang terbaik bagi menantu. Inilah seharusnya seorang anak Tuhan melakukan relasi yang seperti ini. Kemudian Ruth melakukan persis seperti apa yang Naomi lakukan. Semua tidak ada yang tahu sampai dengan Boas bangun tengah malam, ya, dengan terkejut terjagalah Boas. Kemudian dia meraba-raba ke sekelilingnya. Ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Wah, dia terkejut ya. Dia bertanya, siapakah engkau ini? Mungkin ada pekerja wanita yang lain, tetapi dia ingin memastikan siapa yang ada di kakinya itu. Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Sebuah kerinduan yang diungkapkan, diekspresikan dengan kesungguhan. Ya, ini adalah kerinduan dari Ruth untuk dilindungi. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab itu seperti burung Raja Wali yang mengembangkan sayapnya dan kemudian menaungi keluarganya dengan sayap yang kuat, yang kokoh. Dia menyatakan kasih sayang dengan cara melindungi. Nah, itu yang diharapkan oleh Ruth. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu. Sebuah permohonan. Karena Ruth juga bisa tahu bagaimana sikap Boas itu sebenarnya menunjukkan rasa sayang kepada dia. Dan Ruth sendiri juga sayang pada Boas. Sehingga dia dengan kata-kata yang bijak, yang seperti yang diajarkan mungkin budaya dari Israel, diajarkan Naomi kepada Ruth untuk memberikan gambaran seperti itu. Lalu kata Boas, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Sekali lagi kita tahu bahwa Boas adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, yang menghormati Tuhan, selalu menyebut nama Tuhan dengan hormat dan menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Dan dia, Boas, juga punya relasi yang baik dengan pekerja-pekerjanya. Sehingga pekerja-pekerja juga taat, ya, membalas Boas itu menyapa lebih dahulu kepada pekerjanya. Pekerjanya dengan senang hati memberikan respek kepada Boas. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi
daripada yang pertama kali itu. Rupanya Boas juga menantikan ini ya, tanda-tanda indikasi bahwa Ruth pun me bisa mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Jadi Boas sudah berumur lumayan, mungkin 40-an, di usia tengah baya itu, sementara Ruth masih mungkin 20-an begitu ya, 20 atau 30. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ada pujian dari Boas dan itu pujian yang tulus ya, yang benar-benar memang Ruth orang baik, tidak tidak bukan pujian yang kosong, yang hampa, yang hanya ingin menyenangkan orang padahal sebenarnya tidak begitu. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus. Dikatakan di sini penebus, ya, kerabat yang berhak untuk menebus Goel, yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Nampaknya Boas memang sudah bertekad, karena dia punya perasaan yang istimewa kepada Ruth. Dia tahu ini sedemikian rupa meninggalkan kaum keluarganya di Moab sampai menderita seperti ini. Dia kehilangan um, ayah mertuanya, kehilangan suaminya, tetapi tetap setia kepada mertuanya dan bahkan sampai tiba di Bethlehem di Israel. Dan itu adalah sebuah tanda kebaikan, kesungguhan hati, kesetiaan dan ketulusan yang istimewa. Namun ada orang yang harus lebih tepat, lebih dekat lagi, yang lebih pantas untuk menebus um, Ruth. Jadi ia berbaring tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, jangan diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkan dan diambilnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Setelah itu pergilah Boas ke kota. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka sungguh-sungguh memiliki kasih yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu. Namun orang, sekalipun mereka benar, sekalipun mereka murni, tulus, kudus di hadapan Tuhan, tetapi orang kan tidak tahu apa yang terjadi malam itu ya. Mereka berdua di pojokan sendiri, sementara yang lain menjaga tumpukan gandumnya. Bisa saja terjadi um, hoax gitu. Percakapan yang tidak tepat, padahal mereka tidak melakukan apa-apa kecuali berbincang-bincang, dan itu adalah perbincangan yang penting sekali karena mengubah sejarah hidup. Ruth bahkan mengubah sejarah kehidupan manusia. Karena dari merekalah Mesias itu hadir. Nanti kita akan lihat makin dekatnya antara Boas dengan figur sang penebus. Di sini sudah dikatakan, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia penebus. Ya, ada beberapa kali kata penebus itu muncul. Di dalam bahasa aslinya adalah Goel. Lalu pergilah Boas ke kota. Ruth pulang. Boas ke pintu gerbang kota, Ruth pulang. Nah, Naomi sudah menanti-nanti mungkin sepanjang malam. Dia berdoa, dia tidak disebut, namun sebagai mertua dia merindukan yang terbaik bagi Ruth. Dan dia juga merindukan penebus, kerabat yang akan menebus mereka, memenuhi janji. Karena itu diperintahkan oleh
Tuhan, bukan cuma dihimbau, bukan hanya sekedar, mmm, kasihan, ya, rasa kasihan, bukan, itu adalah perintah. Jadi dia bertanya, apa yang terjadi?" Nah, diceritakan semua termasuk, 6 6 takar jelai yang dibawa di dalam selendangnya. Karena Boas berkata, "Engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata Naomi, "Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara itu pada hari ini juga." Ada dua kata yang menarik, duduk dan kedua, perkara. Boas sedang menyelesaikan perkara apa sebenarnya? Yang menarik adalah dalam konteks ini, Boas sedang menyelesaikan perkara penebusan. Bagaimana dia sebagai seorang kerabat yang bertanggung jawab. Namun ada lagi yang lebih dekat, yang lebih berhak, maafkan, lebih wajib menebus apa yang menjadi milik Naomi termasuk Ruth. Maka dia datang ke pintu gerbang kota. Karya penebusan dari Boas itu cukup. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia tahu apa yang menjadi kewajibannya. Dia pasti akan selesaikan. Naomi dengan yakin berkata itu karena dia kenal itu adalah keluarga, kerabat dari suami almarhum. Jadi dia tahu bagaimana karakter Boas ini. Itulah sebabnya dia berkata, duduk sajalah, tenang, diam, dan lihatlah bagaimana penebus itu bekerja. Ketika kita melihat dalam konteks perjanjian baru, ada seorang penebus yang berinisiatif turun dari surga, melakukan bagiannya penuh tanpa ada karya kita sama sekali. Bukan karena kebaikan kita, sama sekali tidak. Apa yang kita banggakan? Kebaikankah? Kedermawanan kita? Kemurahan hati kita? Sama sekali tidak ada. Tuhan tidak tertarik dengan apapun yang kita bisa banggakan. Tetapi penebus itu terus melangkah sampai di atas salib dengan penderitaan yang begitu bertubi-tubi sampai pada puncaknya. Sang penebus itu berkata, "Sudah selesai." Artinya karya penebusannya tanpa ada bantuan dari murid-muridnya, mereka semua melarikan diri. Murid terdekat sekalipun melarikan diri, tidak ada berdiri jauh-jauh sampai Yesus mengatakan, "Hai ibu, inilah anakmu." Dari atas salib, Yohanes dan ibunya Maria ada di sana. Jadi dengan suara saja Yesus mengatakan, "Hai anak, itulah ibumu." Mengaitkan relasi mereka, menggantikan Yesus yang sudah akan meninggalkan itu. Dan kata sudah selesai, tuntas, lunas, sepenuhnya adalah karya sang penebus. Betapa bahagianya Ruth mendengar kata-kata dari Naomi. Juga termasuk betapa bahagianya Naomi. Karena sang penebus itu sedang melakukan tugasnya, yaitu menebus. Jadi mereka dengan tenang, dengan penuh sukacita, dengan pengharapan yang besar. Dan di pasal 4, itu menunjukkan bagaimana Boas melakukan bagiannya. Sementara bagian Ruth dan Naomi duduk tenang, diamlah, dan nantikanlah keselamatan. Boas pergi ke pintu gerbang, tempat justru pusat dari informasi dan kegiatan yang penting penyelesaian perkara hukum maupun relasi antar keluarga, antar
kaum itu diselesaikannya di pintu gerbang. Ada tempat di mana di situ juga ada di mana tempat di mana para tua-tua kota yang dihormati, yang kata-katanya memiliki pengaruh besar, dan kalau itu kota yang ada rajanya, maka seringlah raja itu berada di situ karena melihat apa yang terjadi di kota, dan kemudian dari pendatang itu informasi, oh di kota itu ada terjadi sesuatu, oh di sini kalau ada kurir cepat yang harus memberikan berita mendesak darurat, maka itu dari pintu gerbang semua diakses dari situ, keluar dan masuk. Kalau itu adalah kota yang berkubu, maka pintu gerbang menjadi pusat, bukan di tengah, tetapi di pintu gerbang. Nah, Boas datang ke sana. Ada tua-tua di sana ya, duduk. Berkatalah Boas, hai, kebetulan. Nah, ini kata kebetulan sebenarnya tidak ada ya di dalam bahasa asli. Kata kebetulan juga di pasal sebelumnya ada kata kebetulan. Sebenarnya yang tepat adalah lihat, kata-kata itu di dalam bahasa Inggris behold. Lihatlah, bukan kebetulan. Lihatlah lewat sang penebus. Yang tadi Boas katakan yang lebih dekat, kerabat yang lebih dekat. Yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara. Tidak disebut nama ya, Boas pasti tahu namanya, tetapi dia katakan, hai saudara, atau penulis kitab Rut ini tidak menyebutkan karena ini, kerabat yang dekat ini ternyata tidak melakukan kewajibannya. Datanglah kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilih nyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, jadi ada lebih tua-tua, Boas juga orang yang terpandang di situ karena memiliki ya relasi yang baik, memang Boas orang yang baik itu, dan memilih. Berkatalah ia kepada penebus itu di depan para penatua, tua-tua kota itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu bahwa tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. Prioritas kedua adalah Boas. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Wah, jadi berkaitan dengan tanah, dia mau menebusnya. Tetapi Boas punya kartu as ya, yang dia simpan. Dia sebutkan dulu tanahnya, mau menebus silakan. Oh iya, aku mau. Tetapi kartu berikutnya yang dia munculkan adalah pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu atas milik pusakanya. Nah, dengan tepat Boas mengatakan Rut itu perempuan Moab. Moab adalah um, bangsa yang Tuhan sempat ya pernah katakan jangan punya relasi dengan Amon, dengan Moab ya. Dari Lot itu ya, keturunan dari Lot itu. Disampaikan karena mereka kafir ya, perempuan kafir. Dan kemudian istri orang yang telah mati. Kita ingat kisahnya. Ketika mereka sampai di Moab, Mahlon dapat Orpah, Kilion dapat Rut, perempuan Moab. Jadi orang Israel ini, Elimelek dengan Naomi, dengan dua anaknya Mahlon dan Kilion, punya dua menantu orang Moab. Tetapi di Moab, Elimelek meninggal.
Mahlon meninggal, Kilion meninggal juga. Jadi dalam satu keluarga 3 orang laki-laki meninggal. Itu membuat sebuah perasaan mmm, yang cukup cukup bagaimana ya, cukup wow ya. Wah, ini keluarga sampai sedemikian. Kalau itu adalah penyakit menular, jadi yang perempuan pastilah juga akan tertular dan meninggal, tetapi ini tidak, hanya laki-lakinya saja. Ada apa? Jadi ketika Boas menyatakan Rut pun ikut dalam, mmm, penebusan ini penebusan ini. Maka dia berkatalah penebus itu ya, memikirkan, "Hmm, iya ya, ada banyak kematian ya di keluarga ini. Mungkin. Nah, mari kita lihat kata-kata dari penebus itu. Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Jadi dengan jelas dia berulang-ulang mengatakan, aku tidak dapat. Alasan yang diberikan adalah, aku tidak mau merusakkan milik pusakaku sendiri. Maka kemungkinannya adalah satu, dia sudah punya istri dan anak. Jadi dia punya tanah, dia dia cukup mampu karena dia bisa membeli, dia mampu menebus miliknya Naomi, milik almarhum Elimelek. Dia punya, tetapi dia tidak ingin. Nah, ini dia. Ketika dia membeli tanah milik almarhum Elimelek, milik Naomi, dan kemudian dia juga menerima Ruth, dia akan ada konflik tuh dengan istrinya, dengan anaknya. Nanti kalau punya anak, wow, lebih rumit lagi. Jadi kemungkinan dia sudah punya keluarga, dia tidak ingin ada, bahkan di ke kitab yang lain, bukan Alkitab, di kitab sejarah yang lain dikatakan orang ini sudah punya istri dan anak begitu. Kemungkinan yang kedua adalah dia berpikir begini, kalau dia mengambil Ruth, satu, ini perempuan kafir ya, walaupun sudah menjadi satu dengan dia sudah mengatakan bahwa Allah Naomi adalah Allahnya, jadi dia sudah mengikuti Yahweh, ya Tuhan Allah perjanjian itu. Kemudian dia hmm, dia menyatakan, um, kalau punya anak ya, maka anak itu adalah anak dari Kilion. Salah satu disebutkan ya, saya Alkitab tidak mengatakan um, suami dari Ruth sebelumnya apakah Kilion, apakah Mahlon, tapi kemungkinan adalah Kilion karena disebutkannya urutannya Orpa dulu baru Ruth. Nah, kemungkinan jadi kalau dia punya anak, penebus ini punya anak dari Ruth, maka anak itulah yang akan mem- mem- membawa nama dari Elimelek, Kilion. Jadi anak itulah yang akan memiliki tanah yang dia beli dari Naomi. Dia tidak akan punya sesuatu yang dia dapatkan dari membeli tanah itu. Karena Ruth juga ikut satu paket dengan penebusan ini. Jadi kalau dipikir-pikir, aduh rugi sekali, aku sudah bayar, tapi nanti anakku dengan Ruth ini kalau jadian, anakku yang akan mewarisi tanah ini. Jadi dia tidak ingin merusakkan tanahnya, itu yang disebut ya. Dikatakan, aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Apalagi kalau dua-duanya benar, dia juga sudah punya istri dan punya anak. Jadi dia menyatakan tidak, dan ada kebiasaan, setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Ini tradisi. Dan tidak perlu diikuti ya, tidak perlu. Tidak ada gunanya. Jadi dia jalan tanpa satu kasut. Itu sesuatu yang memalukan. Bahkan di Ulangan 25 itu laki-laki yang seharusnya menebus tetapi dia tidak menebus, itu harus diludahi, ditampar dengan sandalnya.
dan namanya dipermalukan karena dia tidak menebus ya saudara yang meninggal itu. Tetapi tradisinya sudah berbeda, jadi dia konteksnya juga berbeda kasusnya. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Dan ditanggalkanlah kasutnya. Lalu berkatalah Boas, jadi selesai ya, beres. Boas senang sekali. Lalu Boas berkata kepada tua-tua yang menyaksikan itu semua, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, oh istri Mahlon, maafkan, saya baru menyadari. Ya, Ruth istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Dia itulah yang dia rindukan karena dia punya hati yang tertaut pada Ruth. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Seolah-olah ya ini adalah janji yang Boas nyatakan sebagai komitmen, sebagai janji bahwa dia mengambil Ruth, dia membeli, dia menebus. Dan karya penebusannya itu lengkap, tuntas, karena penebus yang lebih dekat sudah tidak bersedia, maka dialah yang menyatakan diri. Oke, saat ini. Jadi seolah-olah seperti janji nikah ya. Di depan saksi dia nyatakan, aku ambil bagian itu, aku tebus, lunas, tuntas. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua itu berkata, memberikan restu, memberikan berkat, memberkati. Karena mereka juga sudah mendengar siapa Ruth, apa yang terjadi di Moab sana, dan apa yang terjadi ketika Ruth kembali bekerja di Boas dan memberikan nafkah kepada Naomi. Mereka simpati, ya mereka punya, apalagi Naomi juga sudah kembali dalam kondisinya sebagai seorang yang menyenangkan, yang ceria, begitu. Mereka berkata, Kamil menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem, dan seterusnya. Disebutkan nama Tuhan ya, ada dua kali nama Tuhan disebut um, untuk menyatakan restu mereka. Sebagai saksi, mereka menyatakan, kami uh, sudah tahu duduk perkaranya dan sudah diselesaikan. Ada kasut sebagai bukti. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi. Nah, sahabat-sahabatnya datang lagi dan memberikan uh, turut bersukacita, berkumpul dan turut bersukacita dan berkata, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Boas, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan akan memelihara engkau pada waktu rambutmu menjadi putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Sebuah pujian yang sungguh-sungguh menggembirakan baik Naomi
Rut maupun Boas, ya mereka melakukan bagian mereka masing-masing dengan sangat indah. Momen Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita melihat di akhir ini, Naomi mengambil anak itu dan meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuannya memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan dia Obed. Dialah ayah dari Isai, ayah Daud. Jadi ini adalah kakek, kakek buyut dari Daud. Daud nanti keturunannya akan me, akan menghadirkan sang penebus, sang Mesias yang diurapi itu. Dan itu sudah digambarkan melalui karya Boas. Dia melakukan bagiannya dengan tuntas dan selesai dan um, menjadikan Rut orang kafir itu menjadi bagian dalam kehidupannya sang penebus kita Yesus Kristus. Kita yang adalah bukan orang Yahudi, bukan umat pilihan pada zaman perjanjian lama, tetapi kita menjadi bagian, kita yang ditebus. Bukan, sekali lagi, bukan karena sesuatu yang bisa kita banggakan. Sama sekali tidak, tetapi karena kasih anugerah dan melalui iman kita menerima sang penebus itu menjadi Tuhan, menjadi penebus kita, juru selamat kita, masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal bersama sang penebus. Di bagian terakhir itu disebutkan silsilah Daud. Jadi gambaran dari seorang Boas, orang Bethlehem yang mau menebus. Dan itu adalah gambaran dari seorang yang dari Bethlehem juga. Sang penebus yang sejati. Yang membuat kita masuk dalam keluarga anugerahnya. Mari kita membanggakan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguhlah indah gambaran dari kitab Rut ini tentang penebusan. Dan kami, orang-orang yang terhilang dari anggur yang liar. Namun Tuhan dengan anugerah, sungguh-sungguh anugerah, kasih yang melampaui segala batasan. Engkau memanggil kami, memampukan kami untuk menanggapi kasih Engkau ini Tuhan. Dan kami menjadi bagian dari umat pilihan Allah. Kami mendapatkan kasih Engkau yang penuh dengan kesetiaan. Dan kami mau belajar Tuhan, hidup kami sepenuh hati kami mengasihi Engkau. Mengasihi sabda Engkau Tuhan. Melakukannya sebagai sebuah kegembiraan dalam kami. Dari hati kami tulus agar kami bisa membahagiakan, menggembirakan Engkau Tuhan yang melakukan penebusan sedemikian indah. Terima kasih. Mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya Tuhan memberkati.